Halo teman-teman, selamat datang di SMA Cinta Kasih Seci. Buat kalian yang belum tahu bagaimana caranya untuk ke SMA Cinta Kasih Seci, tenang aja. Kalian tinggal mengetikkan sekolah Cinta Kasih Seci di aplikasi navigasi seperti Google Maps dan kalian bisa mengikuti arahnya. Oke, langsung aja yuk kita ke SMA Cinta Kasih Seci. Pertama, kalian akan menemukan pintu atau gerbang parkir. Nah, untuk pejalan kaki, ada jalur khusus sebagai akses untuk masuk ke sekolah Cinta Kasih Seci. Nah, di awal kalian akan menemukan gerbang depan. Tapi tunggu dulu, itu gerbang masuk untuk anak SD. Jangan sampai salah ya. Kak, jangan lewat situ kak, itu untuk anak SD. Oh, lewat sini. Iya, untuk siswa SMA lewat sana. Jadi, dari jalur pejalan kaki kalian jalan lurus terus. Lalu, di tengah kalian akan menemukan gerbang lagi. Dan ingat, gerbang ini masih diperuntukkan untuk anak SD. Teruslah berjalan hingga pertigaan, lalu belok ke kiri, jalan lurus terus dan kalian akan menemukan gerbang belakang Sekolah Cinta Kasih Seci. Gerbang ini diperuntukkan untuk siswa dan siswi jenjang SMP, SMA, dan SMK. Setiap pagi akan ada guru yang melakukan pengecekan suhu badan. Sebelumnya, kita akan melakukan budaya atau kebiasaan di Sekolah Cinta Kasih Seci, yaitu memberikan salam dengan sikap anjali. Selanjutnya, untuk mensterilkan tangan, maka akan diberikan larutan hand sanitizer oleh guru. Setelah itu, naiki tangga terdekat hingga ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, silakan melakukan scan sidik jari atau fingerprint dan jangan lupa untuk kembali menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Lalu, masuk ke ruangan kelas yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Keluarkan buku pelajaran, alat tulis, serta keperluan lainnya dari tas dan taruhlah di dalam laci meja. Terakhir, letakkan tas sekolah di belakang kelas dengan posisi logo menghadap ke arah pintu. Jangan lupa untuk berbaris, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melakukan silent sitting, serta melakukan kegiatan pembelajaran dengan efektif. Oke, sampai ketemu di SMA Cinta Kasih Seci. SMA, mandiri, berbudi pekerti, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih sama dengan saya, yaitu Bapak Toto. Seperti yang sudah saya perkenalkan tempo hari bahwa saya sebagai guru bidang studi, namun juga sebagai bagian koordinator sarana prasarana di SMA Cinta Kasih Seci. Baik untuk anak-anakku sekalian, sebagai penanggung jawab koordinator sarana prasarana di SMA Cinta Kasih Seci, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Di sini telah banyak fasilitas yang dapat kalian nikmati selama di SMA Cinta Kasih Seci, ya. Di antaranya ada beberapa lokasi ruangan, aula, UKS, laboratorium, ya, maupun fasilitas yang ada di dalam kelas. Khusus untuk fasilitas yang ada di dalam kelas, Bapak ingin menjelaskan bahwa semua yang ada di dalam kelas ini adalah milik kalian selama kalian berada di sekolah ini. Jadi pesan Bapak, harap kalian menjaga barang-barang ini ya, selama di dalam kelas, selama bersekolah di sekolah ini. Ya, selalu rajin untuk membersihkan meja kalian, kemudian kursi kalian. Dan karena kita sekarang ini dalam kondisi pandemik corona, ya, kita harus sering-sering untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas kita maupun tempat kita belajar, terutama kebersihan meja dan kursi.
Jadi diusahakan setiap kalian membersihkan meja dan kursi kalian, kemudian menyapu, mengepel ruang kelas kalian, ya. Kemudian membersihkan papan tulis yang ada di kelas kalian, dan juga membersihkan wastafel yang berada di belakang kelas. Kemudian untuk segala fasilitas pembelajaran atau media pembelajaran seperti proyektor, speaker, ataupun laptop, kita juga menyediakan di dalam kelas. Namun yang perlu diingat bahwa barang-barang ini harus kita jaga seperti barang milik kita sendiri, karena ini milik umum, ya, milik sekolah. Jadi pemakaiannya atau fungsinya akan kita rasakan tidak hanya untuk diri kita saat ini, tapi juga untuk adik-adik kelas kalian nanti. Oleh karena itu harus tetap dijaga secara baik-baik. Penggunaan kabel pada proyektor ataupun penggunaan kabel pada speaker, ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian di depan kelas juga ada tanaman yang wajib kita jaga, potnya maupun tanamannya kita sirami dengan sebaik-baiknya. Yang pasti untuk tanaman ini harus berkoordinasi dengan Losa Adi. Kemudian di beberapa fasilitas lain, ruangan-ruangan seperti yang ada di gedung A, di gedung SD ini ada UKS, ya. Kemudian di gedung B itu kita punya ruang aula, aula 2, lantai 2, aula lantai 4, maupun fasilitas laboratorium. Ini ada di gedung B. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat pemaparan video yang berikut ini. Oke? Halo semuanya, nama saya Jennifer dan nama saya Meta. Hari ini kita akan membawa kalian tutur di SMA Cinta Kasih Suci. Pertama, sekolah Cinta Kasih Suci dibagi atas 3 gedung, yaitu gedung A, B, dan C. Dan untuk unit SMA kita ada di gedung B. Nah, untuk gedung B sendiri itu terbagi atas 5 lantai. Pertama, lantai 1 kita memiliki ruang perpustakaan, ruang bimbingan konseling, ruang IT dan GA, ruang OSIS, studio musik dan studio foto, kantin, kelas prehumanis, dan juga indoor. Oke, di lantai 2 kita ada lantai 2, musola, dan juga lab biologi. Di lantai 3 kita memiliki ruang kelas, ruang guru, lab fisika, dan lab kimia. Dan di lantai 4 kita ada lab komputer dan juga aula lantai 4. Di lantai 5 kita memiliki aula lantai 5. Terus kita juga punya lapangan outdoor, serta kita punya ruang administrasi dan juga koperasi, dan juga kita memiliki UKS. Dan selain aula-aula yang ada di gedung B, kita juga memiliki aula lantai 3 yang ada di gedung A dan aula lantai 2 yang ada di gedung B. Oke, yang pertama kita bakal jelasin perpustakaan. Di perpustakaan, kita bisa membaca buku dan juga di jadwal-jadwal tertentu kita bisa memakai perpustakaan untuk mencari materi-materi. Jika kita ingin meminjam buku yang ada di perpustakaan, kita bisa meminjam dengan menggunakan kartu pelajar. Selanjutnya adalah ruang BK atau ruang bimbingan konseling. Jadi kalau kalian mau cerita tentang masalah kalian, kalian bisa cerita ke guru yang ada di ruangan BK ini. Oke, yang selanjutnya adalah ruang OSIS, di mana kita melakukan administrasi dan juga bisa tempat arsip-arsip dan juga untuk melakukan rapat kecil. Ruang IT dan ruang GA ini diperuntukkan untuk tempat meminjam barang-barang elektronik seperti sound system, kamera, dan juga diperuntukkan untuk meminjam kunci-kunci ruangan yang ada di sekolah ini. Nah, ini adalah studio musik dan studio foto. Nah, di sini ada studio foto yang terdiri dari print screen dan blue screen, juga dilengkapi dengan lightning. Kalau ini adalah studio musik. Studio musik ini
ini terdiri dari alat-alat musik dan juga sound system, juga dilengkapi dengan peredam suara. Oke, jadi ini adalah kantin, biasanya buat tempat jajan atau nggak makan pas jam istirahat. Nah, ini adalah ruang Budi Pekerti, salah satu ruang dari kelas Budaya Humanis, dan ada dua lainnya, yaitu ruang Sagite dan ruang Merangkai Bunga. Oke, yang selanjutnya ada lapangan indoor. Jadi lapangan indoor ini ada lapangan futsalnya, basket, ada lapangan voli, dan juga lompat jauh. Nah, jadi biasanya lapangan ini tuh dipakai kalau untuk pelajaran ataupun ekskul yang ada sangkut pautnya sama olahraga. Oke, yang selanjutnya adalah lab biologi. Jadi di lab biologi ini tuh biasanya untuk praktek yang sehubungan dengan biologi dan juga terdapat peralatannya untuk praktek dan ada struktur anatomi tubuh manusia. Nah, jadi ini adalah musola, tempat untuk ibadah agama Muslim. Nah, jadi ini adalah aula lantai 2. Di aula lantai 2 ini sering digunakan untuk ibadah agama Kristen Protestan dan juga seminar. Nah, jadi ini kita berada di lantai 3. Di lantai 3 ini terdiri dari 3 ruang kelas untuk kelas 10 dan juga 1 ruang kelas untuk kelas 3. Nah, jadi ini adalah ruang guru, di mana di dalam ruang guru ini terdapat 3 ruangan lagi. Yang pertama adalah ruang konseling, lalu ada ruang kepala sekolah, ada juga untuk ruang wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan sarana prasarana. Dan yang terakhir kita juga punya broadcast, lalu kita juga ada fingerprint untuk absen. Nah, jadi ini adalah lab kimia. Lab kimia ini biasanya digunakan untuk praktik kimia dan juga berisi zat-zat dan alat-alat untuk praktik. Nah, jadi ini adalah lab fisika. Lab fisika ini biasanya digunakan untuk tempat praktik fisika. Oke, jadi ini adalah lab komputer. Di sini itu untuk belajar Pikom. Nah, jadi ini adalah aula lantai 5. Selain aula-aula yang ada di gedung B, ada juga aula lantai 3 yang ada di gedung A dan aula lantai 2 yang ada di gedung C. Oke, selanjutnya ada lapangan outdoor, di mana lapangan outdoor ini fungsinya juga sama seperti lapangan indoor, yaitu untuk ekskul dan juga untuk pelajaran yang mengandung olahraga. Dan juga di lapangan outdoor kita ada lapangan futsal, basket, dan juga track lari. Nah, juga sekolah ini memiliki UKS yang sudah memenuhi standar kesehatan dan juga selalu dijaga oleh sistem. Nah, yang selanjutnya juga ada ruang administrasi. Jadi ini biasanya tempat untuk bayar SPP ataupun uang kegiatan, dan di sebelahnya ada koperasi di mana menjual peralatan sekolah. Ya, oke, itu beberapa pemaparan video tentang fasilitas-fasilitas ruangan yang bisa kalian rasakan selama di sekolah ini. Selamat menikmati, dan tolong, Bapak minta tolong untuk kalian semua, jagalah barang-barang ini, karena barang-barang ini juga berasal dari kalian untuk kalian, ya. Jadi semuanya harus dijaga dengan baik. Jika ada kerusakan ataupun ada hal yang memang kurang baik di fasilitas ini, harap berkoordinasi dengan Bapak, ya. Semoga semua fasilitas ini bisa kalian nikmati, ya, dan lancar selama 3 tahun ini. Baik, itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke Bapak. Bapak ada di lantai 3, ya, di ruang kantor. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi seluruh siswa baru SMA Cinta Kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai tata tertib dan tata krama kehidupan sosial sekolah bagi peserta didik. Kegiatan penyampaian tata krama dan tata tertib sekolah ini tidak bisa diselenggarakan dengan tatap muka karena wilayah kita itu masuk ke dalam zona merah menurut data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Makanya kita menyelenggarakan dan menyampaikan peraturan sekolah ini dengan cara daring. Oke, saya akan menyampaikan mengenai tata tertib.
Tertib sekolah ini berisi dari 7 bab dan 21 pasal. Di sini kita membuat aturan ini supaya dalam kehidupan sosial di dalam pembelajaran di sekolah dalam keadaan normal itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, peraturan sekolah ini dibuat menimbang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007, mengingat juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 69 tahun 2009, Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2013, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 8 tahun 2014. Peraturan sekolah ini dibuat sebagai pedoman kita supaya sekolah kita nanti termasuk menjadi sekolah yang ramah anak. Yang pertama, bab 1 itu berisi tentang ketentuan umum. Ketentuan umum itu adalah mengenai penjelasan-penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan sekolah ini. Nanti bisa dibaca sendiri mengenai ketentuan umum ini, karena kalau saya sampaikan nanti juga terlalu lama. Kita di sini juga harus menghemat waktu karena untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, pasal 2, maksud dan tujuan dibuatkannya tata tertib ataupun peraturan sekolah ini. Yang pertama, agar peserta didik menjadikan peraturan ini sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Yang ketiga, tujuannya sebagai pedoman bagi peserta didik, tenaga pengajar, dan karyawan dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di sekolah SMA Cinta Kasih C. Kita pindah ke bab 2 mengenai hak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama, pasal 3, hak peserta didik selama menjadi peserta didik secara sah, maka mendapatkan hak-hak sebagai berikut. A. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang B. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah, maupun organisasi intrasekolah. Yang C. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Cinta Kasih C. Yang D. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, guru BK, bapak ibu guru, dan karyawan SMA Cinta Kasih C. Yang E. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK atau musyawarah perwakilan kelas atau melalui OSIS dengan benar. Yang F. Mendapatkan fasilitas yang tersedia dari sekolah. Itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh siswa SMA Cinta Kasih C. Selanjutnya di pasal keempat mengenai kewajiban peserta didik. Apa saja yang harus dilakukan? Selama masih menjadi peserta didik SMA Cinta Kasih C secara sah, maka peserta didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Mentaati tata tertib yang ada. Yang B. Mengikuti seluruh program sekolah. Yang C. Berperilaku baik, jujur, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, staf karyawan, dan sesama peserta didik di lingkungan SMA Cinta Kasih C. Yang D. Berperan aktif
menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang E. Menjaga nama baik alma mater dan berupaya meningkatkan prestasi baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang F. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional dengan menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang G. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari besar keagamaan seperti Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak sesuai dengan agamanya yang dianutnya. Yang H. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah, harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala sekolah serta didampingi oleh pembina ekstrakurikuler. Yang I. Jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah, baik melibatkan peserta didik ataupun tidak, dan di dalam lingkungan sekolah, harus diketahui dan seizin dari kepala sekolah. J. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas, serta alat-alat inventaris sekolah dan milik pribadi. Bab 3. Tentang kehadiran dan keterlambatan peserta didik. Pasal 5. Kehadiran peserta didik. A. Peserta didik masuk lingkungan sekolah melalui pintu gerbang belakang. Saya jelaskan sebentar terkait dengan pintu gerbang belakang, karena kita di komplek kita ini ada rumah sakit, sekolah, dan rusun. Kalau kita masuknya lewat pintu gerbang depan nanti akan crowded, karena kadang kalau ada pasien yang memang membutuhkan darurat, dalam keadaan darurat, membutuhkan akses jalan yang cepat untuk segera ke UGD supaya tidak menghambat itu. Maksudnya adalah seperti itu. Yang B. Peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi, yaitu 6.30, dan sudah melakukan fingerprint dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 1 jam sesudah kegiatan sekolah selesai, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti sampai dengan batas pukul 17.30. Dengan catatan masih ada guru pendampingnya. C. Selama jam belajar, peserta didik dilarang meninggalkan ruang kelas dan halaman sekolah kecuali seizin guru kelas, wali kelas, atau guru piket. D. Pelajaran berlangsung, peserta didik dilarang berada di luar kelas tanpa seizin guru piket. E. Peserta didik yang tidak mengikuti KBM atau kegiatan belajar mengajar. 1. Sakit atau ada keperluan lain selama lebih dari 1 hari, maka orang tua atau wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah. 2. Sakit selama lebih 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dokter. 3. Keperluan selama lebih dari 2 hari, maka orang tua atau wali wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas. 4. Peserta didik yang tidak masuk 2 hari berturut-turut tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. F. Peserta didik yang terpaksa meninggalkan kegiatan belajar mengajar. 1. Sakit, harus mendapatkan izin dari guru kelas dan guru piket. 2. Keperluan keluarga, harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket dengan membawa surat keterangan dari pihak orang tua peserta didik. Jika tidak membawa surat dari orang tua atau wali, maka
harus dijemput oleh orang tua atau wali dari peserta didik tersebut. 3. Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari pengajar, piket, dan pembina ekstrakurikuler. 4. Dijemput sebelum jam sekolah selesai. Penjemput wajib melapor kepada guru piket dan menyerahkan kartu identitas. 6. Keterlambatan peserta didik. A. Kegiatan belajar dimulai pukul 6.30 setiap hari dan berakhir sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Peserta didik terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket. B. Peserta didik terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenakan masuk kelas pada pelajaran pertama selama dalam satu semester jumlah keterlambatan tidak lebih dari 3 kali. C. Pintu gerbang ditutup pukul 6.45. Peserta didik yang hadir setelah pukul 6.45 dinyatakan terlambat, dicatat oleh guru piket dan dilaporkan ke wali kelas, serta tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran apabila jumlah keterlambatan dalam satu semester lebih dari 3 kali. Pasal 7. Kehadiran dan keterlambatan peserta didik menjadi dasar bagi peserta didik untuk dapat ikut serta dalam ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah, serta menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas, mengajukan beasiswa, dan kelulusan dari SMA Cinta Kasih Siji. Pasal 8. Pada waktu pulang sekolah, peserta didik dilarang duduk-duduk di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu. Bab 4. Seragam dan kerapian. Pasal 9. Pakaian seragam. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pakaian seragam peserta didik putra. Kemeja putih berlogo Sekolah Cinta Kasih Siji dengan lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri, baju dimasukkan ke dalam celana sehingga terlihat ikat pinggang warna hitam. 2. Celana panjang abu-abu model biasa, panjang celana sampai mata kaki, dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper atau untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, dan satu vest belakang bagian kanan. 3. Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sekolah. 4. Kaos kaki warna putih minimal 10 cm di atas sepatu. Sepatu warna hitam polos. 5. Tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang mencolok. 6. Memakai kaos dalam oblong yang lengannya melebihi lengan baju seragam yang dikenakan. 7. Merobek bagian bawah celana dan menambah dengan bahan lain. B. Pakaian seragam peserta didik putri. 1. Seragam peserta didik putri sesuai dengan ketentuan sekolah. Panjang rok tidak boleh kurang dari 10 cm dari lutut paling bawah dan tidak memodifikasi seragam. 2. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. 3. Kaos kaki warna putih minimal 10 cm di atas sepatu warna hitam polos. 4. Memakai kaos dalam oblong
yang lengannya melebihi lengan baju seragam yang dikenakan. 5. Merobek bagian bawah rok dan menambah dengan bahan lain. C. Untuk seragam pramuka lengkap dengan atribut dengan kaos kaki warna hitam. D. Untuk pelajaran olahraga atau kegiatan Jumat sehat, siswa wajib memakai seragam olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah. E. Untuk seragam kegiatan kerelawanan atau CESO, memakai kaos CESO, celana warna putih, serta sepatu warna putih, polos. F. Dalam kegiatan budaya humanis, peserta didik membawa watau masing-masing. Pasal 10 terkait dengan rambut, kuku, tato, dan make up. A. Umum. Siswa dilarang 1. Berkuku panjang. 2. Mewarnai rambut dan kuku. 3. Memiliki tato. 4. Tidak memakai softland yang berwarna. B. Khusus peserta didik putra, tidak berambut panjang atau gondrong dan tidak melebihi atau menutupi alis mata, daun telinga, dan kerah baju seragam. 2. Rambut tidak berkuncir. 3. Rambut tidak disisir ke atas atau dalam keadaan berdiri. 4. Tidak memakai kalung, gelang, dan anting. C. Khusus peserta didik putri. 1. Tata rias atau make up harus sederhana dan tidak berlebihan atau mencolok dan tidak memakai lipstik. 2. Peserta didik putri rambut diikat atau dikepang 2. 3. Menggunakan pita sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 11 tentang kebersihan. A. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. B. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari 1. Penghapus, papan tulis, penggaris, dan alat tulis atau spidol. 2. Sapu, pengki, dan alat pel. C. Tim piket kelas mempunyai tugas 1. Membersihkan lantai dan merapikan bangku-bangku dan meja setelah pulang sekolah, dinding kelas, seperti papan mading kelas. 2. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absen, dan hiasan lainnya. 3. Melaporkan kepada wali kelas tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Misalnya, coret-coret, berbuat gaduh atau rame, atau merusak benda-benda yang ada di kelas. D. Setiap peserta didik menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah. E. Setiap peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempatnya yang telah ditentukan. F. Peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. G. Setiap peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah. H. Setiap peserta didik mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan
pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya. I. Setiap peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. J. Setiap peserta didik duduk di kelas, menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh guru atau wali kelas. Pasal 12 tentang kedisiplinan dan ketertiban. A. Pada saat pergantian jam dan terjadi perpindahan kelas, peserta didik dilarang memperlambat diri batas toleransi maksimal 5 menit. B. Peserta didik dilarang makan di dalam kelas. C. Pada saat kegiatan belajar mengajar, peserta didik dilarang menerima tamu tanpa seizin guru kelas, guru piket, atau kepala sekolah. D. Peserta didik dilarang mencontek atau berbuat curang dengan menerima atau memberikan jawaban soal kepada peserta didik lain pada saat mengerjakan tugas atau ulangan dan yang bersangkutan diberikan nilai 0 pada pelajaran yang bersangkutan. E. Peserta didik yang membawa sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan telah memiliki surat izin mengemudi. Kendaraan harus standar pabrik, memakai helm bagi yang membawa sepeda motor, dan diparkir secara tertib di tempat yang telah ditentukan. Pasal 13 tentang sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik hendaknya A. Mengucapkan salam antar sesama peserta didik dengan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah, serta tamu yang berkunjung di sekolah apabila baru bertemu pagi atau siang hari atau mau berpisah pada siang atau sore hari. B. Saling menghormati antar sesama peserta didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing. C. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah. D. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. E. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. F. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. G. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. H. Menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab, yang membedakan hubungan dengan orang lain yang lebih tua dan teman sekolah, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi. Bab 5. Larangan-larangan. Pasal 14. Perbuatan yang menyimpang dari aturan. Dalam kegiatan sehari-hari, setiap peserta didik dilarang melakukan hal-hal berikut. A.
memakai seragam sekolah di luar kegiatan sekolah, sebagian atau seluruhnya. B. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. C. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam atau di luar sekolah. D. Membuang sampah tidak pada tempatnya, serta tidak memilah sampah sesuai dengan jenisnya. E. Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot, dan mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot, dan peralatan sekolah lainnya. F. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. G. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. H. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi. I. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. J. Pada waktu jam belajar berada di kantin, musola, UKS, di ruang sekretariat OSIS, atau di luar kelas tanpa seizin guru piket, guru kelas, dan kepala sekolah. K. Melakukan penekanan atau mengancam peserta didik lain dan atau mengambil tindakan yang bukan menjadi wewenangnya, menegur kesalahan peserta didik lain, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan alasan atau dalih apapun, sehingga membuat peserta didik lain resah atau tidak senang atau tidak tenang dalam belajar. L. Mencuri, mengambil barang temannya atau milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atau terbukti mencuri barang atau inventaris sarana dan prasarana sekolah. M. Mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah. N. Melawan atau menentang atau menyakiti dan atau memukul guru, pegawai, karyawan sekolah, sesama peserta didik, petugas, atau aparat keamanan, baik di dalam maupun di luar sekolah. O. Ikut terlibat dalam menggerakkan atau menghasut orang lain atau memprovokasi dalam perkelahian massal atau tawuran. P. Melakukan pemerkosaan atau perzinaan atau hubungan seksual, pelecehan seksual, pacaran di luar batas-batas norma kesusilaan, dan melakukan perbuatan amoral atau asusila. H. Berada di dalam satu ruangan tertutup dengan peserta didik lain yang berlainan jenis kelamin. R. Selama menjadi peserta didik SMA Cinta Kasih Suci dilarang melakukan pernikahan atau kawin dan sanggup tidak menikah baik secara resmi terdaftar di KUA atau kantor catatan sipil maupun secara siri. S. Dilarang menghina, melecehkan, menjelek-jelekan nama baik sekolah atau alma mater, baik melalui media cetak maupun elektronik atau multimedia lainnya yang mengakibatkan kesan
atau tidak baik terhadap institusi sekolah ataupun yayasan. Pasal 15. Penjelasan tambahan. A. Peserta didik yang terbukti melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum dan dinyatakan bersalah atau sedang dan dalam proses pihak yang berwajib, bukan menjadi tanggung jawab sekolah. B. Peserta didik yang sudah membuat pernyataan atau perjanjian terakhir di hadapan wali kelas, guru BK, serta orang tua atau wali, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tata tertib sekolah untuk selanjutnya dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan isi perjanjiannya. C. Peserta didik tidak diberikan kesempatan kembali mengikuti proses pembelajaran apabila peserta didik yang bersangkutan gagal tidak naik kelas 2 kali berturut-turut di kelas atau tingkat yang sama. Bab 6 terkait dengan sanksi-sanksi. Pasal 16. Sanksi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan tata krama kehidupan sosial sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Teguran. B. Pembinaan. C. Pemanggilan orang tua. D. Dikeluarkan dari sekolah. Pasal 17. Mekanisme penanganan. Mekanisme penanganan pelanggaran serta pemberian prestasi bagi peserta didik SMA Cinta Kasih Seci. A. Setiap guru berhak menangani peserta didik yang terbukti atau diindikasikan melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya hingga peserta didik tersebut mengakui pelanggaran. Setelah itu, guru tersebut menindaklanjuti dengan mencatat nama dan kelas peserta didik yang bersangkutan. Kemudian catatan tersebut diserahkan kepada koordinator kesiswaan. B. Koordinator kesiswaan memanggil peserta didik yang bermasalah. Kemudian dicatat identitas, lalu peserta didik tersebut dilakukan pembinaan. C. Jika peserta didik tersebut melampaui tahapan pelanggaran yang melibatkan wali kelas, BK, orang tua atau wali, koordinator kesiswaan, atau kepala sekolah, maka akan dilakukan pembinaan khusus sesuai dengan kebutuhan. D. Peserta didik yang sudah dilakukan pembinaan namun tidak ada perubahan, maka peserta didik akan dikembalikan seterusnya kepada orang tua atau wali peserta didik dari sekolah, dilakukan oleh kepala sekolah dan didampingi oleh 1. Koordinator kesiswaan, 2. Wali kelas, 3. 1 orang guru BK. Bab 7. Penutup. Pasal 18 aturan peralihan bahwa tata tertib dan tata krama kehidupan sosial bagi peserta didik ini menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal apabila diterbitkan tata tertib pengganti oleh kepala sekolah atau yayasan. Pasal 19, tata tertib ini wajib dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Cinta Kasih Seci dengan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 20, lain-lain. A. Tata tertib mengikat seluruh peserta didik SMA Cinta Kasih Seci selama masih terdaftar sebagai peserta didik SMA Cinta Kasih Seci. B. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib siswa ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah kepala sekolah dan dewan guru dengan pihak-pihak terkait. C. Tata tertib ini diinformasikan kepada seluruh peserta didik dan orang tua wali dari peserta didik. Pasal 21, masa berlaku tata tertib dan tata krama kehidupan sosial bagi peserta didik
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sah di SMA Cinta Kasih Seci apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum termasuk ke dalam peraturan sekolah ini, maka pemberian sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan peserta didik setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Ditetapkan di Jakarta pada bulan Juli tahun 2020 atas tanda tangan Kepala Sekolah SMA Cinta Kasih Seci, Bapak Purwanto MPD. Terima kasih. Demikian tadi terkait dengan peraturan sekolah, saya sudah menyampaikan semuanya kepada seluruh peserta didik baru SMA Cinta Kasih Seci, di mana peraturan sekolah ini adalah peraturan yang menjadi pedoman bagi kalian nanti pada waktu kalian bersekolah secara normal dan melakukan tatap muka berada di sekolah. Peraturan ini juga berlaku pada saat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Nanti ada beberapa yang terkait dengan kehadiran peserta didik, juga terkait dengan bagaimana peserta didik itu mengikuti kegiatan pembelajaran. Silakan kalian pahamin aturan tersebut, peraturan dari sekolah ini, supaya kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan lancar. Dan selain dari peraturan sekolah yang sudah saya bacakan, yang sudah saya sampaikan kali ini, pada waktu wawancara bagi para peserta didik juga sudah menandatangani di atas materai bahwa peserta didik yang diterima di Sekolah Cinta Kasih Seci ini siap mengikuti budaya ataupun kehidupan yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan dari yayasan kita. Terima kasih. Selamat siang. Halo teman-teman SMA, kali ini kita akan masuk ke kelas penerapan budaya humanis dasar. Ada beberapa peraturan tentang penerapan budaya humanis di Sekolah Cinta Kasih Seci, yang meliputi sikap duduk, sikap berdiri, sikap berbaris, dan berjalan. Di sekolah, kita mengenal istilah duduk seperti lonceng, karena posisi duduk yang harus menyerupai bentuk lonceng. Agar dapat duduk seperti lonceng, kedua kaki harus dirapatkan, kedua tangan harus diletakkan di atas paha, dan posisi tubuh harus tegak. Ketika berdiri, posisi tangan adalah fangchang, atau menempukkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, seperti pada foto. Kedua kaki dirapatkan, dan posisi tubuh harus tegak. Jangan lupa untuk tersenyum. Pada saat berbaris dan berjalan, posisi tangan tetap fangchang. Berbarislah sesuai dengan tinggi badan dan sejajar dengan orang di depan. Caranya adalah dengan melihat posisi tengkuk leher teman di depan. Jarak antar satu orang dengan orang lainnya sekitar 1 petak ubin. Selain istilah duduk seperti lonceng, kita juga mengenal istilah berjalan seperti angin, yaitu berjalan dengan suara seminimal mungkin. Ketika memasuki ruang budaya humanis, orang pertama harus mengitari meja sampai di posisi bangku nomor 1. Setelah itu, kita harus mengucapkan salam kepada Shi Gong Shang Ren dan Shi Gu Lao Shi dengan bersikap He Chang atau Anjali, dan aba-aba dari Pan Chang atau ketua kelas. Setelah Shi Gu Lao Shi mengucapkan Hongxue-men Zhaoan atau Wu'an, Qingzuo, kita mengucapkan Setelah itu, tarik bangku tanpa suara dan letakkan. Kemudian, masuk ke dalam bangku melewati sisi kiri bangku. Ketika pelajaran berakhir, ketua kelas akan memberikan aba-aba kiri. Kemudian, kita harus memasukkan bangku kembali ke dalam meja dan berdiri tegak dengan tangan kembali bersikap He Chang. Lalu, ketika ketua kelas memberikan aba-aba, kita harus mengucapkan
Terakhir, satu persatu murid keluar dan meninggalkan kelas. Sekian kelas Budaya Humanis hari ini. Sampai ketemu di SMA Cinta Kasih Suci. Kangen. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di MPLS SMA Cinta Kasih Suci di sesi Daur Ulang. Seperti yang selalu diingatkan oleh Master, kita sebagai insan suci harus selalu memperhatikan keseimbangan alam dan melakukan daur ulang. Dan juga setiap hari Selasa dan Jumat kita diwajibkan untuk membawa sampah daur ulang. Dan setiap kelas mendapatkan giliran untuk membagi dan memisahkan sampah-sampah daur ulang yang sudah dibawa. Nah, hari ini kita akan membantu kalian untuk memisahkan mana sampah daur ulang dan non daur ulang. Jadi kita akan menjelaskan mana saja yang termasuk sampah daur ulang terlebih dahulu. Jadi yang termasuk sampah daur ulang yang pertama adalah kardus. Jadi kardus ini entah bekas makanan atau juga bekas sepatu dan juga barang-barang lainnya yang biasanya dikemas dengan menggunakan kardus. Oke, yang kedua adalah botol minum plastik. Nah, biasanya untuk kemasan yang ini tuh kita beli untuk air mineral, minuman bersoda, dan juga minuman-minuman manis. Tapi terkhusus untuk minuman soda dan minuman manis, biasanya dibersihkan terlebih dahulu baru bisa didaur ulang. Oke, yang selanjutnya adalah kertas. Biasanya kertas-kertas yang didaur ulang ini yang sudah tidak terpakai dan juga koran yang biasa dibaca setiap paginya. Selanjutnya adalah baterai. Nah, baterai ini bisa didaur ulang juga. Dan biasanya selain barang-barang yang sudah tadi kami sebutkan, bisa juga bekas kaleng minuman dan juga botol kaca yang beling. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mana saja yang tidak daur ulang. Pertama ada bungkus snack yang berupa plastik, juga ada kantong kresek, juga ada tisu bekas pakai. Nah, selain yang ada di sini, ada juga seperti styrofoam, mika makanan, dan lain-lain. Kita juga akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara mendaur ulang botol plastik. Pertama, kita harus melepas label kemasan yang ada di botol ini. Setelah itu, kita harus memisahkan antara botol dan juga tutup botolnya. Lalu kita remuk. Nah, Sekian sesi daur ulang kita, semoga dapat bermanfaat. Kangen. Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang di SMA Cinta Kasih Suci. Nah, gimana nih MPLS hari pertama yang sudah kalian lalui? Pasti seru banget kan? Nah, untuk kalian supaya lebih mengenal lagi tentang SMA Cinta Kasih Suci, saya akan memberikan tugas yang asik buat kalian. Nah, kalian harus membuat video tentang kesan pertama kalian tentang SMA Cinta Kasih Suci dengan mengenakan seragam SMA Cinta Kasih Suci yang lengkap tentunya dan post di feeds Instagram kalian. Buatlah caption dengan tulisan SMA Cinta Kasih Suci, mandiri, berbudi pekerti, dan berprestasi. Jangan lupa untuk follow dan tag akun Instagram OSIS SMA CKTC dan SMA Cinta Kasih Suci. Dan jangan lupa wajib menggunakan hashtag SMA Cinta Kasih Suci, hashtag #@realosma, hashtag MPLS 2020, hashtag wajib belajar. Nah, saya akan tunggu video-video dari kalian. Dadah!